Sobat Kreatif, selamat datang di podcast UKM Triple C. Bareng aku, Sofia Tunisa, yang akan memandu jalannya podcast pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru dan juga genting banget nih teman-teman. Apalagi buat mahasiswa semester akhir. Siapa nih mahasiswa semester akhir di sini? Nah, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang jalan menuju karir, menemukan peluang kerja yang tepat. Dan juga di sini sudah ada narasumber kita yang keren banget nih teman-teman. Beliau ini merupakan pembina dari UKM Triple C dan juga beliau ini merupakan dosen dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Trunojoyo Madura. Silakan Mas bisa perkenalan. Baik, nama saya Yuda Dwi Putra Negara. Saya di sini sebagai pembina UKM Triple C Kreatif Komputer Club. Kemudian saya juga di sini sebagai dosen di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di Prodi Sistem Informasi. Oke, Mas Yuda gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah hari ini baik sekali, meskipun tadi hujan ya, Iya, hujan membasahi bumi kita, tapi kita tetap semangat gitu ya dalam menggapai mimpi seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas Yuda, tadi pulang ngajar jam berapa kalau boleh tahu? Kalau ngajarnya sih sampai siang, tapi kan ada yang bimbingan, ada yang ini konsultasi mahasiswa, jadi pulangnya tetap sore seperti itu. Oke, mungkin kita langsung ngebahas topik kita ya pada malam hari ini Mas Yuda. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih ya Mas Yuda. Oke. Kalau boleh dengar cerita Mas Yuda ya, dulu tuh gimana sih awalnya Mas Yuda ini bisa tertarik masuk ke dunia IT dan juga berkarir sampai sekarang jadi dosen? Oke. Dulu pas saya ini masih SMA ya, kebetulan kakak saya ini IT juga seperti itu. Jadi ketika saya melihat kakak saya gitu di kuliah di sini juga IT itu sepertinya kok enak gitu di bidang IT, seperti main game terus gitu ya. Jadi saya kan dulu orangnya suka ngegame gitu, jadi kok kayaknya seru banget ini kuliahnya itu ngegame terus gitu. Jadi saya ingin gitu ya coba ikut di bidang IT, kuliah di Universitas Trunojoyo. Kebetulan saya alumni Trunojoyo Madura itu. Kemudian saya nyoba, akhirnya lulus di situ. Dan untuk berkarir di dosen ini, saya dulu sempat ini kerja ya, jadi belum ke dosen gitu. Padahal memang impian saya itu memang dosen gitu ya. Jadi melihat ketika saya kuliah gitu, melihat dosen saya ini wah keren gitu ya. Ini bisa ditiru gitu ya. Jadi kalau ini ingin melihat passionnya di mana gitu, bisa mencontoh orang ini, orang yang keren itu bisa dicontoh gitu. Saya ingin jadi seperti dia gitu. Jadi awal mula seperti itu. Jadi saya melihat dosen saya gitu, ini kok keren dosennya, ini bisa diikuti jejaknya. Akhirnya saya ingin gitu ya, jadi seperti dia. Kemudian saya mengajukan diri sebagai asisten dosen ya. Jadi membantu dosen. Itu sempat saya jadi asisten dosen, dan saya sampai lulus itu masih diberi kepercayaan gitu ya, sehingga di pas dulu itu kan dosen itu masih bisa S1 ya, jadi belum ada aturan dosen itu harus S2. Itu saya sempat jadi dosen kontrak di fakultas. Oke,
Oke, kalau dari pengalamannya Mas Yuda nih ya, seberapa berpengaruh sih organisasi di kampus buat modal kita pas kerja nanti, kayak kita di UKM Super ini misalnya, apakah itu bakalan berpengaruh nanti pas kita kerja? Oh, sangat berpengaruh karena apa? Karena di perusahaan itu kan nanti kita bekerja tim ya, bekerja tim, tidak bekerja sendirian ya. Kalau kita tidak belajar, mulai dari di kampus itu kita akan kaget di situ. Jadi, di organisasi kampus khususnya di sini, khususnya di Triple C itu kan kita belajar bagaimana, eee, mengorganisir tim IT ya, tim yang bergerak di bidang IT karena pekerjaannya kan IT. Ya dulu pas saya bekerja di perusahaan swasta itu juga saya bekerja dengan tim ya, karena nanti di perusahaan itu akan ini apa, akan menghadapi orang-orang yang berbeda Sifat. watak ya, sifat itu sama halnya di ini organisasi gitu ya. Jadi ada orang-orang yang berbeda watak, bagaimana cara menghadapi kalau orangnya itu tinggi gitu ya. Bagaimana orangnya kalau yang disiplin itu seperti apa. Jadi itu kita bisa belajar di dalam organisasi. Sehingga nanti ketika bekerja di perusahaan itu kita bisa menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan bagaimana rekan-rekan kita yang bekerja di dalam tim itu seperti apa. Jadi bekerja secara tim itu lebih enak. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi ya Mas Yuda, zaman sekarang ini kan banyak banget ya saingan kita di kerja gitu. Nah, gimana sih cara kita biar tetap stand out, saat kita cari kerja? Kalau menurut saya jangan fokus ke saingan, tapi fokus ke skill ya. Terutama terutama ini kalau IT ya. Kalau kalian belajar IT tapi bisa semua IT, tapi nggak fokus, itu bersaing itu susah, gitu ya. Tapi kalau kalian belajar IT tapi fokusnya satu, ya, tapi kamu ahli, ahli, saingannya sedikit. Jadi kalau menurut saya, kamu fokus satu ya, tapi ahli. Daripada kamu tahu semuanya tapi nggak ahli semuanya. Gitu. Jadi mending satu fokus tapi ahli. Nah, kalau di IT ini susah sekali nyari orang yang ahli daripada yang ya tahu semuanya tapi nggak ahli. Gitu. Oke, kalau ngomongin soal skill ya Mas Yuda, kira-kira apa sih skill yang wajib dimiliki mahasiswa sebelum lulus? Kayak skill itu bakalan jadi modal kita nanti pas waktu ini kerja, dunia kerja. Skill secara umum apa secara Mungkin khusus secara umum aja gitu, prodi? Oh, secara secara umum. umum aja. Kalau saya skill komunikasi penting ya karena apa? Ya, kalau kita komunikasinya kurang baik ya di dalam kerja itu akan em, sering salah paham gitu ya. Kalau sudah salah paham ini pasti ini ada masalah gitu. Tapi kalau komunikasinya baik, ada apa-apa dikomunikasikan, ada seperti ini dikomunikasikan, itu kalau menurut saya itu lebih ini baik daripada ada kesalahan tapi nggak bisa dikomunikasikan. Gitu. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Yuda. Mungkin ada quotes atau pesan semangat buat teman-teman di sini yang lagi galau banget sama karirnya nih Mas Yuda. Kalau menurut saya kejarlah mimpi kamu meskipun kamu gagal ya jangan menyerah gitu ya. Jadi dicoba lagi lewat jalan lain ya. Kalau kamu misalnya lewat jalan lurus ini ada gagal ya. Kamu jangan menyerah ya, coba cari jalan lain. Tapi intinya nanti kamu akan sampai ke tujuan juga. Ya, jadi
Itu mungkin sih. Eh, Mungkin untuk hari ini sampai sini dulu ya Mas juga. Terima kasih banyak buat insight dari Mas Yuda. Juga buat yang di sini semangat buat ngejar karir kalian masing-masing dan jangan terlalu galau sama karir teman-teman. Lebih fokus aja buat tingkatin skill dan gak fokus dengan apa yang teman-teman akan gapai. Eh, Mungkin itu aja dari kami, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa follow YouTube UKM Triple C dan juga like, comment, and share di postingan UKM Triple C. See you! Salam kreatif! Semangat kreatif. Ah.